Om Swastiastu, Diresi Swastiastu, Sampurasun. Rampes. Sebelumnya Tia mengucapkan Rahajeng Rainan, Pak Golsi. Nggih, siap sama-sama Mbak Mita. Sebelumnya mungkin Tia mengucapkan rasa duka berbela sungkawa untuk semeton Keluarga kita, besar di Bali. keluarga besar di Bali terkait kondisi yang sedang terjadi saat ini. Mungkin Tia sendiri ingin dari ide resinya terkait dengan kondisi Bali saat ini seperti apa gitu ide resi. Ini sebelumnya dia juga turut berduka cita, berbela-sungkawa kepada teman-teman masyarakat di Bali yang kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Semoga teman-teman bisa menjalankan semua cobaan alam ini dengan baik. Yang tadi sampaikan sama Mbak Mita, kondisi di Bali ini memang tidak seperti hal yang terjadi pada sebelum-sebelumnya. Bali tidak pernah kena bencana. Bali hanya bencananya waktu itu adalah bom Bali, dan itu pun dibuat oleh manusia, tidak oleh alam semesta. Tetapi alam sedang berbicara pada Bali. Alam sedang berbicara pada masyarakat Bali. Masyarakat di Bali itu menjalankan Trihita Karana. Trihita Karana itu dia berhubungan dengan Tuhan yang baik, dengan Tuhannya sangat baik, berhubungan dengan manusia juga harus baik, berhubungan dengan alam semesta juga sebenarnya harus sangat baik. Jadi Trihita Karana adalah 3 keseimbangan, hubungan dengan Tuhan baik, dengan manusia baik, dengan alam semesta baik. Di saat ketiganya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka terjadi kerusakan. Paham ya? Di saat ketiga ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka terjadi kerusakan. Kerusakan tidak baik dengan manusia, maka akan terjadi fitnah, akan terjadi pembunuhan dan sebagainya. Kerusakan pada alam tidak sebagaimana mestinya, maka terjadi seperti sekarang, banjir dan sebagainya. Trihita Karana harus berjalan dengan seimbang. Lalu Trihita Karana ini adalah tuntutan dari alam Bali. Paham ya? Paham. Hubungan dengan alam baik, harmonis. Pasti bertanya dong, Mas, seperti apa harmonisnya? Harmonisnya seperti apa? Sepertinya udah baik-baik aja gitu. Nah, kalau baik-baik aja nggak akan banjir seperti sekarang. Kalau baik-baik aja tidak akan rusak seperti sekarang. Karena baiknya Trihita Karana adalah tidak membangun bangunan di tempat yang tidak sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Kebijakan manusia harus memilah dan memilih. Tidak boleh membangun bangunan di tempat yang tidak bagaimana semestinya. Sawah tidak diboleh bangun bangunan. Kebun tidak diboleh dirikan bangunan. Sawah dan kebun tidak boleh dibangun bangunan seperti itu. Paham nih? Paham. Sekarang kita mencari sawah susah.
susah ya deh. Di Canggu cari sawah susah. Iya, udah dulu tuh Canggu tuh ya Ada sawah, ada kebun dan iya. sebagainya. Pertanyaannya kenapa terjadi ketidakseimbangan di situ? Nah, ketidakseimbangan itu terjadi karena manusianya sedang berpikir bagaimana kebaikan untuk dirinya, tidak untuk alam. Kenyataannya emang begitu ya deh. Nah, kenapa terjadi? Karena semuanya mencari keuntungan sesingkat-singkatnya. Sawah dibangun kos-kosan, kebun dibangun kos-kosan, karena kos-kosan dianggap oleh pemilik tanah memiliki value lebih besar daripada sawah dan kebun. Padahal value-nya akan hancur sekarang nih. Sekarang kos-kosan hancur, hotel hancur, villa-villa juga hancur gitu. Maaf ini. Di saat alam itu menghancurkan apa yang tidak semestinya ada dalam diri alam, maka kehancuran yang terjadi. Paham ya sayangnya? Nah, konsep ini harus dijalani Trihita Karana. Sebelumnya Trihita Karana, Trikaya Parisuddha, suci pikiran, perkataan, perbuatan. Trikaya Parisuddha, suci pikiran, perkataan, perbuatan, aplikasi di alam semestanya Trihita Karana. Hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan manusia baik, dengan alam semesta baik. Ya, di saat ketiga dua komponen ini tidak sinkron, tidak menjalankan sebagaimana mestinya, maka yang ada kehancuran di tanah Bali. Gitu. Ini sangat berkaitan banget ya Idris ya. Benar, kaitan. Dua konsep ini. Dua konsep ini nggak boleh sama sekali dilupakan oleh masyarakat Bali. Kalau dua konsep ini dilupakan, maka yang terjadi kerusakan seperti sekarang ini. Tidak ada keseimbangan. Iya. Terus sudah, akhirnya kita bertanya lagi. Ini kan bencana Ida. Tentu kan pastinya akan berkaitan dengan pemerintah. Ya. Mungkin aja pemerintahnya yang tidak membuat apa biar Gini pemerintahan itu hanya sebagai manajemen, mengelola. Pengelolaan itu diatur sebagaimana yang dikelolanya. Yang dikelolanya kan masyarakat. Iya. Mengelola masyarakat itu adalah perlu keseimbangan dua belah pihak. Simbiosis mutualis kedua-duanya. Nggak boleh pemerintah punya kebijakan tapi tidak dijalankan oleh masyarakat. Masyarakat harus menjalankan kebijakan pemerintahan. Harus guyup, akur, saling menghargai, makanya di Sunda mah ada saling asah, saling asuh, saling asih. Asah, asih, asuh itu yang salingnya, silihnya gitu. Silih asah, silih asuh, itu silihnya yang harus dibicarakan. Silih itu artinya potensi mencintai seseorang lebih daripada segalanya. Itu silih. Silih. Ya, silih asah, silih asuh, silih asih. Ini silihnya. Nah, kalau di Bali, silih asah, silih asuh, silih asih itu dalam Trihita Karana. Paham ya? Paham. Jadi silih ka Gusti Pangersa atau Tuhan Yang Maha Kuasa, silih kepada manusia, silih kepada alam semesta. Itu silihnya yang harus arti kesadaran yang nomor satu. Kesadaran itu harus muncul dari setiap diri manusia orang Bali. Saat ini hancurnya dengan sampah, dengan banjir itu pasti ujung-ujungnya sampah. Ujung-ujungnya sampah dan penyakit, pasti itu. Pastinya. Ya, jadi kalau sudah sampah akan muncul penyakit, akan muncul wabah. Sampah, kenapa sampah setelah banjir muncul? Banjir ini bukan dari laut loh. Dari hujan yang masuk, yang turun ke bumi, yang tidak terserap oleh tanah. Bayangkan, air tidak diserap oleh tanah. Sudah tidak terserap lagi. Nah, air itu kan mencari jalannya sendiri. Iya. Makanya kalau bangunan di atas das aliran sungai, itu pasti rusak bangunannya karena dihajar oleh air. Iya. Nah, kalau saja tanah resapan itu dibangun rumah dan villa, maka yang muncul kerusakan di kanan kirinya, atau tempat yang dibangun itu tergenang oleh air. Karena tanah itu tanah resapan. Paham ya? Saat ini Bali hancur, semua terendam. Itu kenapa? Itu daerah resapan yang tidak lagi meresap air. Tabur tuai, maka dia bilang tabur tuai kenapa? Tabur tuai di saat kita menutup tanah, menutup saluran air, maka yang terjadi banjir. Kalau sampah muncul, waktu setelah sampah muncul, waktu wabah muncul, maka sebenarnya instruksinya adalah bagaimana masyarakat Bali dan tokoh-tokoh di Bali introspeksi diri. Berkaitan juga. Iya, itu kan simbol muncul. Iya. Sampah itu simbol, wabah juga simbol.
Bahwa penyakit itu simbol ketidakbenaran spiritual di Bali, tidak keseimbangan spiritual di Bali. Spiritual yang aku suci ada, yang pura-pura suci ada, yang sok suci juga ada. Banyak spiritual di Bali yang seperti itu. Ini kode, jadi Kode alam. kode alam yang memang harus. Bahasa kasarnya, eling tuh. Nah, Kalau nggak mau eling, gue yang eling ini kata alam teh gitu. Kalau lo masih sombong, gue hancurin kesombongan kamu. Ini bahasa alam. Kalau sekarang Bali udah kayak gini, siapa yang mau sombong? nggak ada itu. Siapa mau mengakui bahwa dia paling benar dan paling suci? Nggak ada. Ini hukum tabur tuai kok. Makanya sampah kan disembunyikan di Bali mah. Diumpetin nih semua keburukannya nih. Muncul sekarang ke permukaan. Kalau bicara begini, maaf sekali lagi, tidak ada lagi namanya kebenaran sejati. Tidak ada lagi kesucian yang dijalankan. Berarti Bali harus introspeksi total. Kalau tidak ingin muncul kode lebih besar lagi. Apakah mungkin? Kalau ini diabaikan, kemarin terjadi ferry yang tenggelam. Iya. Ferry tenggelam, muncul pemutusan jalan Raya Gilimanuk. Sekian lama harus memutar untuk ke Gilimanuk nyebrang. Ini kan kode sebenarnya. Dari kode kecil, ferry tenggelam, lalu diputusnya jalan raya Gilimanuk. Iya. Bayangkan, ini bukan 1 hari 2 hari, mingguan ini. Iya, Gitu. Ini kan sampai memutar dan berbuang BBM lebih panjang. Itu gunanya apa? Dia suruh ngeliat nih yang muter nih. Yang muter ini suruh ngeliat bahwa ini alam Bali seperti ini. Alam Bali itu bagusnya seperti ini, tatanannya seperti ini. Kan suruh muter sebenarnya. Suruh baca. Tapi kan nggak mau baca. Setelah tidak mau baca, mereka tetap merasa arogan, merasa tidak mau diingatkan dengan kesalahannya, merasa paling suci, merasa paling benar, dan merasa paling baik. Muncullah kode yang terakhir, banjir. Dengan wujud sampah keluar dari semua sisi. Itu. Oke, mungkin yang bisa minta tangkap kan waktu kapal feri tenggelam. Setelah itu kan udah ada upacara. Iya, kan dengan harapannya membaik dong. Iya, membaik dong Iya. harusnya. Harusnya kan membaik. Iya, jadi kita bertanya. Kenapa nggak membaik? Karena manusianya tidak berubah. Berarti dari Manusianya ini juga, tidak makanya hanya sebuah makanya saya bilang baca kode-kode alam. Alam itu tidak pernah minta di apa-apain kok. Alam itu membalas kebaikan dengan kebaikan, cinta dengan cinta, kasih dengan kasih. Di saat kita mencintai alam, alam akan mencintai kita balik. Di saat kita menghormati alam, alam akan menghormati kita balik. Di saat kita menjaga alam, alam akan menjaga kita dengan baik. Itu kan timbal baliknya di situ. Tabur tuainya di situ. Di saat alam diabaikan, di saat alam tidak dihargai, di saat bumi pertiwi ini diinjak-injak dari orang-orang yang merasa so suci, so benar, dan so baik. Ibu ini akan bicara, pertiwi ini akan bicara, kamu tahu nggak? Kamu itu tidak suci lagi, kamu itu tidak baik, kamu itu sudah cuntake, dan sebagainya. Ini alam Bali yang nagih-nagih. Ini kan cuma membacakan kode-kode alam. iya. Kode alam di Bali seperti ini bacaannya. Mau percaya silakan, nggak mau percaya nggak apa-apa. Ini mah konsepnya begitu. Gitu saya. Paham Ida. Pesan Ida itu benar-benar apa ya? Membuat Nita sendiri itu harus benar-benar memahami konsep yang tadi tertariknya Nita. Trihita Karana. Trihita Karana dan Trikaya Parisuda. Dan dimana juga tadi membuat Nita dari pesannya Ida terkait kapal feri sudah dibuatin upacara tapi masih terjadi. Karena gini, alam ini minta masyarakat yang ada di Bali itu guyup, saling support, saling menghargai satu sama lain. Guyupnya dari masyarakat sampai pemerintahan itu guyup jadi satu. Jangan berpikir sendiri, jangan ingin jalan sendiri. Paham ya? Jadi alam ini ingin masyarakat di Bali kita guyup, sulinggih tidak dihina, pemerintahan tidak dihina. Jangan saling menghina satu sama lain. Jangan saling mencerca satu sama lain. Jangan saling merendahkan satu sama lain. Itu kode besarnya dari Bali. Tuh, paham, luar biasa. Dari bencana alam, tapi wah
luar biasa sih. Dan mengajarkan untuk Nita itu ya perilaku Ya, harus seimbang juga. perilaku, pikiran, dan tingkah kita itu harus sama. Kata-kata, pikiran, dan ucapan itu harus seiring dan senada. Gitu. Siap Ida, luar biasa. Terima kasih Ida. Siap, Pesan sama-sama, Ida ini Tunuhun. benar-benar membuat Nita itu pengetahuan baru. Terima kasih sekali lagi Ida. Semoga saya, generasi muda ke depannya, generasi Bali, bisalah memahami Siap. konsep cerita Karena dan Trikai Parisuda ini. Sekali lagi terima kasih. Mungkin akhir kata Nita ucapkan Rama Santi. Om Santi 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 Om.